Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah kita buat hari ini, Rabu, tanggal 4 Desember 2024, tertulis di dalam Lukas pasal 2 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Demikian firman Tuhan. Saya mengambil tema yaitu yang dekat Allah mengerti akan rencana Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengetahui bahwa dengan kehadiran Yesus di bait Allah saat masih berusia sangat muda, ternyata sudah menimbulkan pengaruh besar di tengah-tengah bangsa Israel, di mana dia sudah mulai mengajar di beberapa sinagoge. Ada dua orang tua yang bernama Simeon dan Hana, yang dihormati dan dikenal masyarakat Israel saat itu sebagai orang yang benar dan sebagai orang yang saleh. Mengenali bayi Yesus sebagai juru selamat Israel. Masing-masing dengan caranya sendiri merespon terhadap kehadiran bayi Yesus pada saat itu. Simeon adalah seorang yang dikenal sebagai orang yang saleh dan sebagai orang yang benar. Juga disebut penuh dengan Roh Kudus. Ia mendapatkan janji bahwa dirinya tidak akan mati sebelum melihat Mesias atau sebelum dia menyaksikan kelahiran Yesus di tengah-tengah dunia ini. Maka setelah ia melihat bayi Yesus, ia memuji Tuhan yang juga menubuatkan bahwa Yesus bukan hanya sebagai juru selamat bagi Israel, tetapi bagi semua bangsa. Bahkan secara khusus ia mengatakan kepada Maria bahwa Yesus akan menimbulkan perpecahan di tengah-tengah bangsa Israel. Perpecahan yang disebut bahwa akan membuat takut bagi para pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel, termasuk pada saat itu adalah Herodes. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, timbul pertanyaan menarik bagi kita. Mengapa mereka bisa mengenali Yesus yang masih bayi itu sebagai Mesias dan sebagai pengharapan di tengah-tengah umat Israel? Kita bisa menemukan jawaban yang menarik pula. Ada dua alasan yang secara jelas dipaparkan dalam nats ini, yaitu yang pertama karena Roh Kudus menyatakan kebenaran ilahi itu kepada mereka. Ini bisa kita lihat seperti yang tertulis pada ayat 26. Dan yang kedua, karena mereka memelihara kehidupan saleh dan dekat dengan Tuhan. Ini bisa kita lihat pada ayat 25 dan juga ayat 37. Kedekatan mereka dengan Allah inilah yang menyebabkan mereka peka mendengar suara Roh Kudus yang menyatakan rencana Allah bagi bangsa mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Melalui nats kita pada pagi hari ini, apa yang bisa kita ambil atau menjadi pengajaran buat kita pada saat kita akan melaksanakan aktivitas kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita berada dalam penantian kedatangannya. Yang kedua kali, di mana kedatangannya berbeda dengan kedatangan Yesus yang pertama. Yang pertama, dia lahir sebagai juru selamat, tetapi kedatangannya yang kedua, dia akan membawa kemuliaannya, kekuasaannya ke tengah-tengah dunia. Di dalam masa-masa ini, kita diajak untuk bertekun dan jangan pernah tinggalkan iman kita. Bagaimanapun sulitnya situasi yang kita hadapi di dalam menjalani kehidupan kita, kita harus senantiasa dekat kepada Allah. Karena dengan kedekatan kita kepada Allah di dalam kehidupan kita ini, maka kita akan mengetahui apa rencana Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi kita harus meniru sikap yang ditunjukkan oleh Simon dan Hana di dalam kehidupannya. Karena mereka ini adalah orang tua yang memiliki kesalehan dan kebenaran di dalam kehidupannya. Bagaimanapun sulitnya situasi yang kita hadapi, kita harus benar-benar menunjukkan iman kita yang benar di hadapan Allah. Karena siapapun yang berharap kepadanya tidak akan pernah kecewa sampai kita bertemu dengan dia saat dia datang kelak di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri kita untuk menanti kedatangan Tuhan dengan benar-benar berjaga-jaga di segala situasi di kehidupan kita, agar kelak dengan kedatangannya kita didapati oleh Tuhan melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah dunia ini. Dan yang kedua, dikatakan ini memberi teladan kepada kita tentang betapa indahnya karya Allah yang dinyatakan melalui orang-orang yang taat beribadah kepadanya dan saleh di dalam kehidupannya. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita pada saat kedatangannya kedua kali. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, marilah mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita memperoleh berkat yang begitu mulia di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan karunia-Mu di dalam kehidupan kami, karena Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami senantiasa hidup di dalam kebenaran dan kesalehan yang daripada Tuhan. Supaya kami Tuhan mengenal segala rencana-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu, berkati kami, jagai kami, lindungi kami di setiap kami Tuhan melakukan segala pekerjaan kami, terlebih aktivitas kami di dalam satu hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kiranya Engkau senantiasa melindungi, menjagai, dan menyertai kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.